Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online Diamond Innovation yang berjudul Desain Grafis menggunakan Adobe Photoshop CS6. Oke, bersama saya Mr. Tiknov, dan di sini kita akan mempelajari semua hal tentang desain grafis mulai dari nol sampai mahir menggunakan Adobe Photoshop CS6 ini. Dan tidak hanya itu, kita juga akan membahas dari segi bisnisnya. Nah, bagaimana caranya membangun bisnis yang seputar desain grafis dan percetakan tanpa modal, ya, hanya dengan menggunakan ilmu-ilmu yang kita pelajari dari kelas online ini. Nah, ini menarik. Ya, oke. Jadi kita bisa langsung aplikasikan ilmunya. Kenapa? Karena semakin dewasa ini ya, kalau kita belajar sesuatu ya, kita pastinya ingin ilmu yang langsung aplikatif, yang bisa langsung menghasilkan ya. Jadi kita luas secara wawasan dan kita juga tentu punya budget, punya uang untuk melanjutkan kehidupan, kayak gitu ya. Nah, Anda juga punya pilihan apakah akan menjalankan bisnis yang sudah Anda pelajari di sini ini secara profesional atau mungkin secara freelance saja, itu it's up to you. Oke, jadi selamat datang di kelas ini dan selamat belajar dan semoga Anda berhasil. Kita akan mulai pembelajaran kita dari konsep dasar Photoshop. Nah, kenapa kita harus belajar konsep dasar ya? Supaya kita mengerti gambaran dari Adobe Photoshop ini. Kita bisa buka aplikasinya, di sini saya sudah buka ya, tinggal klik. Nah, jadi konsep dasar Photoshop itu sebenarnya adalah kumpulan gambar yang ditumpuk. Nah, itu dulu itu yang harus dipahami, supaya nanti ke depannya kita gampang. Oke. Bahkan mungkin dengan dengan memahami konsep dasar, kemudian Anda menguasai teknik dasar, itu sisanya Anda bisa belajar sendiri. Nah, menariknya di situ. Oke, jadi saya ulangi lagi tadi, untuk konsep dasar itu ada kumpulan gambar yang ditumpuk. Dan kita sebut gambar ini sebagai layer. Jadi masing-masing setiap kita mengerjakan satu part gambar itu merupakan satu layer. Nah, jadi satu layer ini kita edit, kita modifikasi, kita tambah seperti ini. Nah, kemudian nanti dia ditumpuk dengan yang lain. Jadi kalau kita ingin layer yang satu ini apa dia tampil, maka munculkan dia di atas layer yang lain. Jadi misalnya ini layer, anggaplah ini dari ini atas, ini bawah ya. Nah, ini bagian bawah seperti ini, kemudian ditumpuk dengan bagian atas. Nah, maka yang timbul adalah yang tampak yang ini sama yang ini sampingnya. Oke? Jadi tidak peduli seberantakan apapun pekerjaan kita, nanti pada hasil akhirnya adalah layer yang kelihatan. Nah, sederhananya seperti itu. Oke? Jadi itu konsep dasar yang harus Anda pegang di pembelajaran awal ini. Apalagi kita juga masih dasar, masih pemula. Ini adalah konsep yang penting untuk memahami pembelajaran kita berikutnya secara lebih mendalam. Oke, kenapa kita menggunakan Photoshop CS6, bukan Photoshop CC 2019 atau yang terbaru mungkin Photoshop 2024? Karena memang ada perbedaan yang signifikan antara CS6 dengan yang versi setelahnya. Oke, CS6 ini bisa dibilang adalah versi terakhir yang kita bisa install secara offline dan full version. Nah, kalau untuk versi yang di atasnya, di atas 2000 di atas CS6 itu sudah ditandai dengan Adobe Photoshop yang CC atau kepanjangannya Creative Cloud. Nah, untuk yang versi CC ke atas ya, itu sudah menggunakan sistem berbasis langganan. Jadi kita kalau menggunakan Photoshop, kita bayar dulu biaya langganannya sekitar berapa dolar ya, untuk 1 bulan atau 6 bulan atau setahun ya. Dan apakah ada cara mengakalinya untuk menggunakan Photoshop yang versi CC ke atas itu atau versi 2024 itu menjadi full version tanpa langganan? Saya sudah coba kemarin dan oke, untuk sementara dia bisa full version ya, tapi nanti pada akhirnya dia akan terdeteksi ilegal. Jadi dia mengharuskan kita untuk membayar biaya langganan ya, apalagi kita kerja komputer kita terkoneksi dengan internet. Jadi tidak bisa diakalin ya. Mau bagaimanapun cracknya, nanti dia pasti akan mendeteksi bahwa oh ini ilegal dan kita harus membayar biaya ke perusahaan Adobe Photoshop supaya kita mendapatkan versi legal ya, dan ya tidak ada masalah ke depannya. Dan biaya ini bukan secara lifetime melainkan dibayar secara subscribing atau berlangganan. Dan memang untuk
sekarang ini ya, aplikasi tidak hanya Photoshop tapi juga editing video seperti CapCut pun yang kita kenal biasa secara gratis, sekarang juga sudah menerapkan sistem berbayar langganan. So, jadi kita mulai siap-siap saja. Ke depan nanti mungkin akan lebih banyak lagi aplikasi, bahkan hampir semua aplikasi komputer yang sistemnya adalah berbayar langganan. Oke, okay? Ya akan tetap ada yang versi gratis ya, tapi dengan fitur-fitur yang kurang. Oke, jadi secara umum itulah alasannya kenapa kita menggunakan Adobe Photoshop CS6 karena ini selain powerful, bisa diinstal di komputer yang spek yang dalam tanda kutip hari ini spek standar gitu ya. Dan ya dia ada yang versi 32 bit dan ada versi 64 bit. Yang manakah sebaiknya kita pakai? Kalau misalnya prosesor kita itu menggunakan 64 bit, maka sebaiknya kita install Photoshop ini dalam versi 64 bit supaya fiturnya lebih maksimal. Tapi kalau misalnya prosesor kita 32 bit ya, ya kita menyesuaikan 32 bit. Jangan kita install 64 bit karena nanti PC kita atau laptop kita akan lebih sering nge-lag ketika kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan desain grafis Adobe Photoshop. Nah, untuk melihat apakah prosesor laptop dan komputer kita ini 32 bit, Anda bisa klik Start R ya untuk buka menu Run, kemudian ketik DXDiag. Nah, di sini nanti akan kelihatan sebentar ya lagi loading. Nah, di sini nanti akan kelihatan ini operating system. Ya, kalau misalnya di sini sudah diinstal Windows yang menggunakan 64 bit, artinya memang dia sudah support dengan prosesornya 64 bit dan kita bisa langsung install Photoshop ini yang versi 64 bit. Untuk mendapatkan program aplikasi dari Adobe Photoshop CS6 ini, saya sudah sertakan linknya di kelas online ini. Jadi Anda tinggal download dan Anda install. Tutorial installnya juga sudah ada di sana. Oke? Oke, berikutnya kita akan membahas tentang Canvas. Jadi, pada saat kita membuka aplikasi Photoshop, ya, seperti saya ulang dari nol. Nah, tampilan pertamanya adalah tampilan kosong seperti ini ya. Jadi dia serba hitam, kosong, tidak ada apa-apa. Yang harus kita lakukan pertama kali di sini adalah membuat bidang. Nah, di sini kita tinggal klik File, New. Oke, bidang kanvas ya. Ini untuk nama bisa langsung ditentukan dari awal atau nanti saja, nggak masalah ya. Nah, di sini ada preset. Preset ini bidang yang sudah tersimpan secara otomatis. Ini bawaan dari aplikasi Photoshop pada saat kita install. Jadi ada tampilan US paper, ya, ukuran sebesar kertas US Amerika, internasional, foto dan lain-lain. Nah, di sini juga ada custom kalau kita ingin membuat preset sendiri. Jadi kita bisa set ukuran bidang yang kita inginkan dan kita masukkan ini sebagai ukuran preset otomatis supaya kita nggak perlu lagi pusing-pusing untuk menentukan ukuran ke depannya. Nah, oke, kita pilih aja custom. Di sini ada bagian width berarti bagian lebar. Kita mau tentukan bidangnya selebar apa gitu ya. Kemudian tingginya. Jadi ya sederhananya kayak kita belajar MTK ya, persegi panjang P kali L. Nah, kalau kita mau bikin landscape berarti ya lebarnya width-nya kita panjangin daripada ukuran tingginya. Nah, di sini saya bikin aja kita bikin persegi dulu ya, berarti 1000 kali 1000. Nah, untuk satuannya nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ya, tentang pixel dan lain-lain. Di sini kita set aja pixel dulu. Untuk resolusi tidak perlu diubah, biarkan saja 72, ini juga biarkan saja. Color mode-nya tetap RGB 8 bit ini ya, tidak usah diubah. Kemudian untuk background content kita bikin white. Nah, di sini ada pilihan white atau background atau transparan. Kalau transparan kita ingin membuat file gambar dengan format PNG. Jadi format gambar tanpa background. Nah, itu nanti kita akan pelajari ya. Ini sementara kita akan bikin white saja dulu. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Oke, 1000 kali 1000 pixel dia akan berbentuk persegi seperti ini. Dan di sini layar akan terbentuk layar background. Oke, sekarang kita belajar tentang format gambar. Ya, jadi masing-masing gambar itu punya formatnya sendiri-sendiri. Nah, ada banyak, tapi kita tidak akan terlalu ribet dengan penjelasan tentang semua format gambar ya. Kita hanya akan belajar yang
beberapa saja yang penting-penting saja yang bisa langsung kita aplikasikan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini format gambar adalah JPEG atau ya JPG. JPG atau JPEG ya, sama aja. Nah, jadi kalau kita tarik ke sini, oke, ini juga bisa kita langsung. Oke, ini adalah format gambar JPEG. Dan kalau misalnya tentang format yang lain, misalnya kita udah masuk gambar ini, kemudian kita save as misalnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada banyak format gambar ya. Ini tadi JPEG tadi. Nah, JPEG ini adalah JPEG 2000, JPEG stereo gitu ya. Yang biasanya yang familiarnya kita gunakan itu pasti adalah JPEG ini. Jadi kalau kita misalnya lagi ngerjain di Photoshop, kemudian kita ingin men-save-nya ke dalam format JPEG, ya pilihlah JPEG yang ini. Kemudian ini ada format apa? PSD ya, Photoshop. Ini maksudnya adalah file gambar hasil pekerjaan Photoshop yang kita save tapi belum permanen. Nah, itu nanti akan kita save dalam format PSD misalnya. Jadi kalau dia formatnya PSD berarti hanya bisa dibuka dengan aplikasi Photoshop, dan pada saat kita buka dengan Photoshop maka akan timbul gambar dengan layar-layarnya. Berarti dengan kata lain pekerjaan kita belum selesai di Photoshop dan ingin kita kerjakan di lain waktu. Oke? Nah, itu format PSD. Nah, ini ada format PSB, ini jarang ya, jarang dipakai. BMP ini juga jarang. Biasanya kita pakai itu adalah 3, PSD, JPEG, sama PNG. Oke. Nah, jadi kalau untuk gambar permanen biasanya udah kita pakai JPEG aja. Nah, kalau itu tadi ya, JPEG itu gambar permanen yang nggak bisa diedit lagi, tapi sebenarnya kita bisa kok kalau kita ngerti ilmu desain grafis. Nah, nanti akan saya ajarin bagaimana caranya mengedit gambar yang sudah fix. Nah, itu bisa kalau kita tahu caranya. Oke, tapi secara umum JPEG itu artinya adalah format gambar yang sudah tidak bisa diedit permanen. Kalau PSD berarti file gambar yang belum selesai dari pekerjaan di Photoshop. Kemudian yang ketiga adalah PNG. Nah, PNG itu ada di sini. PNG itu adalah format gambar tanpa background. Oke? Nah, jadi kalau backgroundnya kosong, maka kita save dia dalam bentuk PNG, maka ya background tetap kosong. Gitu. Nah, fungsinya apa? Kita men-save gambar tanpa background. Fungsinya adalah ketika kita ingin bikin animasi, gitu kan? Animasi web atau animasi video gitu ya. Nah, kita butuh gambar PNG itu. Oke? Nah, itu nanti kita akan jelasin lebih awal pada bagian praktek.